Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mardatila. Saya salah satu mahasiswa Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial dalam memenuhi tugas dari dosen saya, mata kuliah manajemen pengantar. Baiklah, langsung saja kita mulai. Tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep organisasi perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Siapa pemangku kepentingan itu? Yaitu konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak, yaitu meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Secara keseluruhan, tanggung jawab sosial mencerminkan etika perorangan yang diterapkan oleh perusahaan, terutama manajemen puncaknya. Walau tidak menutup kemungkinan tanggung jawab sosial dapat didorong oleh lembaga pemerintah, konsumen, investor, dan oleh perilaku perusahaan lain atau pesaing. Pandangan mengenai tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial memiliki dua sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu pandangan tradisional yang dipopulerkan oleh Nobel Milton Friedman. Menurut Friedman, hanya ada satu tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu menggunakan sumber daya dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mendapatkan dan meningkatkan laba perusahaan sepanjang semuanya sesuai aturan yang ada, terbuka dan bersaing bebas tanpa kecurangan. Kedua, pandangan sosial ekonomi yang diusung oleh Archie Carroll. Menurut Carroll, tanggung jawab sosial dibagi menjadi 4 level, yaitu pertama, tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi menghasilkan barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat sehingga perusahaan dapat membayar pada pemegang saham dan kreditornya. Kedua, tanggung jawab legal. Tanggung jawab legal ditentukan pemerintah melalui produk hukum dan dipatuhi oleh perusahaan. Di tingkat ini, perusahaan bagaimanapun harus mematuhi apapun peraturan perusahaan terkait dengan operasinya. Perusahaan dianjurkan untuk peraturan ini akan membawa manfaat sendiri bagi perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan yang menggunakan bahan-bahan kimia saat mengelola limbahnya dianjurkan untuk mematuhi aturan pemerintah tentang ambang batas. Ketiga, tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika mengikuti kepercayaan yang berlaku tentang perilaku tertentu di masyarakat. Disinilah urutan selanjutnya berada, di mana perilaku perusahaan sangat ditentukan oleh perlakuan utama dari masyarakatnya. Keempat, tanggung jawab diskresi. Tanggung jawab diskresi yaitu sesuatu yang secara murni dan sukarela, tapi perusahaan memperlakukannya sebagai sesuatu yang wajib. Tanggung jawab sosial dari organisasi. Pertama, lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan, atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk memengaruhi lingkungannya. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Kedua, pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial, yakni meyakini bahwa sebagai bagian dari anggota masyarakat sudah semestinya perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial. Namun bagi mereka yang kontra berpandangan bahwa sampai sebatas mana tanggung jawab sosial tersebut? Apakah perusahaan semestinya berperan sebagai lembaga sosial? Lalu, di mana letak tugas pemerintah? Dan lain sebagainya. Contohnya, limbah industri merupakan akibat dari adanya industri yang beroperasi di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah semestinya industri tersebut menyelesaikan persoalan limbah agar tidak merugikan masyarakat. Di sisi lain, mereka yang pro terhadap tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan menganggap bahwa perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga perlu juga untuk bersama-sama dengan masyarakat mewujudkan keadaan yang lebih baik. Akan tetapi, mereka yang kontra terhadap tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan beranggapan bahwa perusahaan tidak perlu terlibat dalam tanggung jawab sosial karena pada dasarnya perusahaan tidak memiliki ahli-ahli khusus untuk menangani tanggung jawab sosial ini dalam perusahaan.
Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa pada dasarnya tujuan dari perusahaan adalah untuk meraih profit dan bukan untuk membantu masyarakat sebagaimana halnya yang dilakukan oleh berbagai lembaga sosial seperti yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Ketiga, mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi membawa konsekuensi logis bahwa masyarakat semakin mudah untuk memperoleh informasi. Perkembangan dunia bisnis di masa yang akan datang akan berhadapan dengan masyarakat yang semakin peka terhadap lingkungannya, sekaligus segala bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, perusahaan akan berhadapan dengan tuntutan yang lebih besar dari sisi tanggung jawab sosial, seiring dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kreitner tahun 1992, yaitu A. Strategi reaktif, yaitu kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan antara konsumsi rokok dengan peluang terjadinya penyakit kanker. Akan tetapi, dikarenakan adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok dalam setiap iklan, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. B. Strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab penanganan limbah bisa saja berargumen melalui pengacara yang disewanya untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai ketika di lokasi perusahaan tersebut beroperasi, tetapi juga perusahaan lain yang beroperasi. C. Strategi akomodatif. Strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan memberikan pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. D. Strategi proaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah kegiatan dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan, justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya. Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial. Misalnya, dengan membuat kegiatan khusus penanganan limbah, keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial di lingkungan masyarakatnya, dan sebagainya. Manfaat tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial memiliki 3 bentuk manfaat. Pertama, manfaat bagi perusahaan. 1. Munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. 2. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. 3. Kegiatan perusahaan akan sangat membantu perekonomian masyarakat. 2. Manfaat bagi masyarakat. 1. Masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan antara perusahaan dan masyarakat, tidak hanya sebagai penjual dan pembeli saja. 2. Masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis untuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak. 3. Manfaat bagi pemerintah. 1. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dan memberikan sanksi dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis. 2. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Etika dalam bisnis. Apa itu etika? Etika didefinisikan sebagai prinsip, nilai, dan kepercayaan yang mendefinisikan keputusan dan tindakan yang benar dan yang salah. Menurut Kreitner tahun 1992, etika adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Sedangkan menurut Griffin tahun 2000, etika adalah keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya.
Pandangan tentang etika. Etika memiliki 4 sudut pandang, diantaranya pertama, pandangan etika utilitarian. Teori utilitarian menggunakan metode kuantitatif untuk membuat keputusan-keputusan etis dengan melihat pada bagaimana cara memberikan manfaat terbesar bagi jumlah terbesar. Utilitarian mendorong efisiensi, produktivitas, dan konsisten dengan sasaran memaksimalkan laba. Contohnya, seorang manajer memecat 20% angkatan kerja di perusahaan itu dapat dibenarkan, karena tindakan itu akan meningkatkan laba pabrik tersebut, memperbaiki keamanan kerja bagi 80% karyawan sisanya, dan akan sangat menguntungkan para pemegang saham. Namun di lain pihak, pandangan itu dapat menyebabkan melencengnya alokasi sumber daya, terutama apabila beberapa orang yang terkena dampak keputusan itu tidak memiliki perwakilan atas suara dalam keputusan tersebut. Kedua, pandangan etika hak. Pandangan etika hak yang peduli terhadap penghormatan dan perlindungan hak dan kebebasan pribadi individu seperti hak kerahasiaan, kebebasan suara hati, kemerdekaan berbicara, dan lain sebagainya. Contohnya, melindungi hak para karyawan terhadap kebebasan berbicara ketika mereka melaporkan pelanggaran undang-undang oleh majikan mereka. Segi positif sudut pandang hak itu ialah bahwa sudut pandang tersebut melindungi kerahasiaan dan kebebasan individu. Tetapi, sudut pandang tersebut memiliki sisi negatif bagi organisasi. Sudut pandang itu dapat menimbulkan berbagai hambatan terhadap produktivitas dan efisiensi yang tinggi dengan menciptakan iklim kerja yang lebih memperhatikan perlindungan hak individu daripada penyelesaian pekerjaan. Ketiga, pandangan etika teori keadilan. Berdasarkan pandangan ini, para manajer harus menerapkan, memaksa, dan mendorong peraturan secara adil dan tidak memihak, dan tindakan itu dilakukan dengan mengikuti seluruh peraturan dan perundang-undangan di bidang hukum. Contohnya, manajer akan memutuskan untuk memberikan tingkat upah yang sama kepada individu-individu yang mempunyai tingkat keahlian, kinerja atau tanggung jawab yang sama dan bukan didasarkan pada perbedaan yang sewenang-wenang seperti jenis kelamin, kepribadian, ras, atau favoritisme pribadi. Keempat, pandangan etika teori kontrak sosial terpadu. Pandangan etika teori kontrak sosial terpadu mengusulkan bahwa keputusan etika harus didasarkan pada keberadaan norma-norma etika di industri dan masyarakat. Pandangan itu didasarkan pada penggabungan dua kontrak, yaitu kontrak sosial umum dan kontrak yang lebih khusus. Contohnya, dalam menentukan berapa upah yang harus dibayar kepada para pekerja di sebuah pabrik baru, para manajer yang mengikuti teori kontrak sosial terpadu akan mendasarkan keputusan tersebut pada tingkat upah yang telah ada di masyarakat. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen, diantaranya sebagai berikut. Pertama, pemilihan karyawan. Pemilihan karyawan dilakukan dengan cara seleksi seperti wawancara, tes, pengecekan latar belakang, dan yang lainnya harus dipandang sebagai kesempatan untuk mempelajari tingkat pengembangan moral, nilai personal, kekuatan ego, dan kemampuan mengontrol seorang individu. Kedua, kode etik dan peraturan keputusan. Bagaimana kode etik seharusnya terlihat? Yaitu kode etik harus cukup spesifik untuk menunjukkan kepada karyawan tentang semangat bahwa mereka harus melakukan hal yang benar, namun cukup longgar untuk memungkinkan kebebasan penilaian. Ketiga, kepemimpinan manajemen tingkat atas. Melakukan bisnis secara beretika membutuhkan komitmen dari para manajer tingkat atas. Mengapa? Karena mereka lah yang berdiri menyangga nilai-nilai bersama dan memberikan nuansa budaya. Mereka adalah tokoh panutan dalam hal kata-kata dan tingkah laku, walaupun apa yang mereka buat jauh lebih penting daripada apa yang mereka katakan. Keempat, tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja. Pencapaian tujuan biasanya merupakan hal kunci dalam penilaian kinerja. Bila penilaian kinerja berfokus hanya pada tujuan ekonomis, tujuan akhir akan memulai membenarkan caranya. Untuk mendorong perilaku etis, baik tujuan maupun caranya harus dievaluasi. Kelima, pelatihan etika. Etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen. Perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang diberlakukan kepada para pelaku organisasi, dari mulai level tertinggi hingga terendah. Pembiasaan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan yang menyangkut etika dan keterkaitannya dengan perwujudan lingkungan sosial yang lebih baik.
Keenam, audit sosial independen. Audit sosial independen yaitu mengevaluasi keputusan atau praktek manajemen berdasarkan kode etik organisasi. Audit semacam itu bisa menjadi evaluasi berkala atau dapat diadakan secara acak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketujuh, mekanisme protektif. Karyawan yang menghadapi dilema etika memerlukan mekanisme protektif agar mereka dapat melakukan apa yang benar tanpa takut mendapat peringatan. Sebuah organisasi dapat menugaskan konselor etika bagi karyawan yang menghadapi dilema etika. Penasihat ini juga dapat menyarankan alternatif yang dianggap benar secara moral. Faktor yang menentukan tindakan beretika dan tidak beretika. Ada 5 faktor yang menentukannya. Pertama, tingkatkan perkembangan moral. Riset membenarkan adanya 3 level perkembangan moral, masing-masing mempunyai 2 tingkatan, sebagai berikut. Pertama, level prakonvensional. Pilihan seseorang antara benar dan salah didasarkan pada konsekuensi personal dari sumber luar, seperti hukuman fisik, hadiah, atau penukaran kebutuhan. Kedua, level konvensional, yaitu keputusan etika bergantung pada penjagaan standar yang diharapkan dan memenuhi ekspektasi dari orang lain. Ketiga, level prinsipal, yaitu individu mendefinisikan nilai moral terpisah dari otoritas kelompok tempat mereka bergabung atau masyarakat umum. Kedua, karakteristik individual. Ada 2 variabel kepribadian yang mempengaruhi tindakan seseorang menurut keyakinannya tentang apa yang benar dan salah, yaitu kekuatan ego dan kemampuan mengendalikan. Kekuatan ego sendiri memiliki arti, yaitu mengukur kekuatan keyakinan seseorang. Orang yang memiliki kekuatan ego tinggi sering melakukan apa yang mereka anggap benar dan lebih konsisten dalam penilaian dan tindakan moral mereka dibandingkan dengan orang dengan kekuatan ego rendah. Sedangkan kemampuan mengendalikan adalah tingkat sampai di mana orang yakin mereka dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Mereka lebih suka bertanggung jawab terhadap konsekuensi dan bergantung pada standar internal mereka sendiri tentang baik atau buruk untuk memandu perilaku mereka. Orang yang memiliki pengendalian eksternal yakin bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah akibat keberuntungan atau peluang. Ketiga, variabel struktural. Desain struktural organisasi dapat mempengaruhi perilaku etis karyawan. Struktural tersebut dapat meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan aturan dan regulasi formal dan terus mengingatkan karyawan tentang etika yang lebih mendorong perilaku etis. Keempat, budaya organisasi. Budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai organisasional yang dibagi bersama. Nilai-nilai ini mencerminkan tujuan organisasi dan apa yang diyakininya. Dan nilai-nilai ini menciptakan lingkungan yang mempengaruhi perilaku karyawan secara etis maupun tidak etis. Kelima, intensitas masalah. Ada 6 karakteristik yang menentukan intensitas masalah atau seberapa penting suatu masalah etika bagi seseorang. 1. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan. 2. Konsensus kesalahan. 3. Probabilitas kerusakan. 4. Ketepatan konsekuensi. 5. Kedekatan terhadap korban. 6. Konsentrasi pengaruh. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial, saya dapat menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep organisasi perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Pandangan mengenai tanggung jawab sosial dibagi menjadi 2, yaitu pandangan tradisional yang dipopulerkan oleh Nobel Milton Friedman dan pandangan sosial ekonomi yang diusung oleh Archie Carroll. Etika menurut Kreitner tahun 1992 adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Etika memiliki beberapa pandangan seperti pandangan etika utilitarian, pandangan etika hak, pandangan etika teori keadilan, dan pandangan etika teori kontrak sosial terpadu. Beberapa faktor yang menentukan tindakan beretika dan tidak beretika seperti berikut. Pertama, tingkat perkembangan moral yang dibagi menjadi 3 level, yaitu level prakonvensional, level konvensional, dan level prinsipal. Kedua, karakteristik individual. Ketiga, variabel struktural. Keempat, budaya organisasi. Dan kelima, intensitas masalah.
Nah, itu dia penjelasan mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami pembelajaran manajemen pengantar. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya ataupun tulisan dalam PPT saya. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.